lagi di video pembelajaran IPA bersama dengan Bu Ayu. Hari ini kita sudah lanjut ke materi tema 6G, di mana materi IPA-nya mempelajari kembali tentang materi yang sebelumnya. Kalian masih ingat gak sih materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ya, benar. Kemarin kita mempelajari materi tentang pubertas. Nah, di video sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri lebih lanjut tentang pubertas dan hubungannya dengan kesehatan kita. So, sebelum kita mulai belajar, pastikan kalian sudah menyiapkan buku tulis untuk sambil mencatat materi-materi yang penting dan siapkan juga nih buku tema 6G-nya. Dan jangan lupa juga untuk baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk lebih mengefektifkan waktu, kita bisa langsung buka bukunya di halaman 7. Nah, di buku kalian itu sudah ada gambaran tentang ini yang disebut dengan masa balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Di video sebelumnya, Bu Ayu juga sudah membahas tentang tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang tadi Bu Ayu sebutkan dari masa balita sampai dengan masa lansia. Bu Ayu juga sudah menjelaskan tuh apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu, ciri-cirinya tuh yang gimana sih kalau pertumbuhan, terus kalau yang perkembangan itu yang seperti apa. Bu Ayu sudah menjelaskan itu. Jadi di sini kalian bisa isi sesuai dengan yang tadi Bu Ayu sebutkan, dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia ini membuktikan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu kan membutuhkan makan, bernafas, dan berkembang biak salah satunya. Nah, dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan manusia ini, itu membuktikan bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu adalah berkembang biak, atau kalau manusia berkembang biaknya melalui proses perkawinan. Ini kalian bisa baca di bawah ya. Manusia berkembang biak melalui proses perkawinan. Jadi kan kayak misalkan ayah sama ibunya Bu Ayu menikah, terus punya anak Bu Ayu. Nah, berarti itu sudah membuktikan bahwa manusia adalah salah satu ciri-cirinya mengalami perkembangbiakan, yaitu melalui proses perkawinan. Kemarin juga kan kita sudah membahas salah satu ciri-ciri primer antara pubertas laki-laki dan perempuan, di mana perempuan itu mengalami menstruasi dan laki-laki mengalami mimpi basah atau terbentuknya sel sperma pada testisnya. Nah, itu juga termasuk pembahasan di sini. Kalian bisa baca di sini ya. Baik, jelasin nih. Pada peristiwa tersebut terjadi peruburan dua sel kelamin, yaitu sel sperma dari ayah dan sel telur dari ibu. Sel sperma dihasilkan oleh testis, ini dari laki-laki, sedangkan sel telur oleh ovarium, ini oleh perempuan. Proses peleburan dua sel kelamin yang demikian disebut pembuahan. Pembuahan terjadi dalam tubuh ibu, tepatnya pada bagian saluran telur. Kenapa perempuan itu mengalami menstruasi? Itu karena sel telurnya tidak dibuahi oleh sel sperma. Nih, sel telur yang dimiliki oleh ibu tidak dibuahi oleh sel sperma, makanya terjadi menstruasi. Kalau sel telurnya itu bisa dibuahi oleh sel sperma, itu jadinya ibu kita itu hamil. Nah, makanya disebutnya terjadi proses pembuahan. Itu ya. Kalau Bu Ayu menjelaskan ini, kalian jangan berpikir kayak, kok Bu Ayu bahasa kayak gini sih? Nah, di video sebelumnya kan Bu Ayu sudah menjelaskan kalau materi kita itu di kelas 6 ya tentang pubertas. Salah satunya yang harus kalian tahu adalah tentang ini. Jangan berpikir kalau Bu Ayu menjelaskan ini, kok Bu Ayu jorok banget sih ngebahasan tentang ini. Enggak ya nak ya. Ini adalah materi IPA, ini tentang sains, ini tentang kehidupan kita. Jadi ini yang memang harus kalian tahu, walaupun nggak semuanya, nggak detail banget Bu Ayu menjelaskannya, tapi minimal kalian tahu apa yang Bu Ayu maksud. Ya. Bu Ayu juga menegaskan kembali kalau materi ini tidak untuk diperbincangkan, tidak untuk dibicarakan ke adik-adiknya, adik kelasnya atau adik kandungnya, atau teman-teman kalian. Ini tidak disarankan untuk jadi bahan bercandaan ya. Jadi memang kita khusus untuk belajar, oke? Oke, kalian bisa lanjut buka di halaman 8 dan 9. Ini tentang masa-masa pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, tapi lebih dijelaskan secara jelasnya.
Pada masa balita, ini usia di bawah 5 tahun, jadi dari awal kelahiran sampai 5 tahun. Nah, di tahun pertama, jadi dari 0 bulan sampai 1 tahun itu kalian mengalami yang namanya pertumbuhan secara pesat atau kalian tuh mulai bisa ini, bisa itu. Nah, pada usia 6 bulan, kita bisa sama-sama di underline ya, pintar ya. Biar lebih mempermudah nanti kalau kita untuk membaca soal. Pada usia 6 bulan, bayi bisa apa? Pada usia 9 sampai 12 bulan, bayinya bisa apa? Terus pada usia 18 bulan itu bisa apa? Ini dibaca lebih lengkapnya secara mandiri. Kalau masa anak-anak, ini masa anak-anak tuh pada usia 5 sampai 10 tahun. Nah, pada masa anak-anak ini, kalau balita itu kan namanya gigi susu. Ya, ini gigi susu. Tapi kalau pada masa anak-anak diganti menjadi gigi sulung. Jadi sudah mulai ada perbedaan ya antara masa balita dan masa anak-anak. Ini juga harus dibaca supaya kalian lebih paham. Selanjutnya ada masa remaja, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dengan dewasa. Nah, di masa remaja ini ada yang namanya masa pubertas. Tuh. Kalau pubertas anak perempuan itu pada 9 sampai 13 tahun. Kalau laki-laki pada usia 10 sampai 14 tahun. Kalau perempuan dan laki-laki memang kalau laki-laki agak lebih lambat ya untuk masuk pubertasnya. Tapi semua pasti mengalami namanya pubertas. Untuk anak perempuan, kalau misalkan kalian tahu temannya kok sudah mulai menstruasi, aku belum, kalian nggak usah khawatir. Karena Bu Ayu pun waktu mulai head pertama itu kelas 2 SMP. Jadi nggak usah, kalau bahasa kamu nggak usah insecure, nggak usah galau, nggak usah sedih kenapa kamu belum head atau teman kamu sudah, kamu kok belum, nggak apa-apa. Semua orang punya waktunya masing-masing, sayang, tenang aja, oke? Terus kalau pada masa dewasa dan masa tua, kalau pada masa dewasa itu pertumbuhan badannya sudah sempurna, jadi organ-organ tubuhnya sudah bekerja secara sempurna, sudah berfungsi secara sempurna juga. Tapi seiring bertambahnya usia, organ tubuhnya itu akan mengalami namanya penurunan. Misalkan pas remaja itu kan kalian bisa lari sampai 100 meter misalkan. Dewasanya juga masih kuat untuk lari. Tapi kalau udah tua itu kan sudah tidak bisa. Nah, itu ada penurunan secara bertahap. Terus kalau misalkan untuk perempuan biasanya mengalami yang namanya menopause. Menopause itu adalah menstruasinya berhenti, jadi sudah tidak produktif lagi. Tuh. Oke, nanti dibaca lebih lanjutnya secara mandiri ya, pintar. Nah, ini nih yang Bu Ayu mau lebih tekankan lagi, yaitu tentang masa remaja adalah masa peralihan. Peralihan itu perubahan. Jadi, di masa-masa kalian sekarang ini, kalian pasti pernah merasakan yang namanya ada perubahan secara fisik, emosi, terus kehidupan sosial, dan nilai-nilai norma. Mungkin kalian sudah mengalami, tapi kalian nggak paham, oh ini tuh sebenarnya hal yang wajar loh untuk aku rasakan, karena aku memang sedang masa pubertas, aku sedang dalam masa remaja, jadi ini adalah hal yang wajar untuk aku rasakan. Oke, kita bahas ya. Yang pertama adalah perubahan fisik. Sudah jelas pasti berbeda antara fisik laki-laki dengan fisik perempuan. Kemarin video sebelumnya Bu Ayu juga sudah menjelaskan bagaimana ciri fisik laki-laki dan perempuan ketika mengalami pubertas. Misalkan perempuan tuh suaranya jadi lebih lembut, sedangkan laki-laki suaranya lebih besar, lebih berat gitu. Itu yang membedakan. Kalau yang perubahan secara emosi, misalkan remaja itu adalah nih sayang, bisa kalian baca di sini. Remaja sering memperlihatkan ketidakstabilan emosi. Misalkan, sekarang kalian lagi sedih, lagi nangis, pokoknya galau banget. Tiba-tiba kalian ngedenger lagu yang agak seru, terus kalian merasa itu enak untuk didengar, terus kalian jadi ketawa-tawa, kalian gembira lagi. Nah, itu perubahan emosi kalian tuh lebih cepat. Misalkan pertamanya sedih, tiba-tiba langsung bahagia banget. Nah, itu adalah hal yang wajar ya. Nah, ini nih yang penting tentang kehidupan sosial dan nilai-nilai norma. Bu Ayu mau lebih menjelaskannya di dua ini.
peralihan kehidupan. Oh, sebentar. Kalau untuk yang peralihan emosi ini, kalian jangan mentang-mentang Bu Ai bilang itu adalah hal yang wajar, terus kalian membenarkan ketika kalian sering marah-marah, sering tiba-tiba nangis, terus bentar-bentar gampang ngambek. Itu nggak begitu ya sayang. Itu memang hal yang wajar untuk terjadi pada masa remaja, masa-masanya kalian. Tapi jauh lebih baik kalian itu bisa menghandle diri kalian sendiri. Gimana sih caranya supaya kalian tidak gampang marah, tidak gampang nangis, nggak gampang bersedih? Caranya adalah kalian dengan mendekatkan dirinya pada Allah. Misalkan kalian harus rajin sholat tepat waktu, kalian harus sering-sering sholat duha, kalian harus sering baca Al-Quran, karena lebih mendekatkan diri kepada Allah itu bisa lebih menenangkan hati kita. Kayak baca Quran, dengar murotal, itu lebih bisa menenangkan pikiran kita. Jadi kita tuh nggak gampang cepat-cepat marah gitu. Itu ya. Kalau yang perubahan kehidupan sosial, kalau pada masa anak-anak, biasanya kalian tuh kalau nggak sama orang tua tuh nggak mau. Pergi main kalau nggak ditemenin orang tuanya tuh nggak mau. Nah, kalau sekarang pasti deh ada beberapa di antara kalian yang ngerasa, ih aku udah nggak mau nih kalau pergi kemana-mana sama ayah gandengan tangan, malu. Ih, aku udah nggak mau nih kalau kemana-mana pergi sama bunda tuh, aku pengennya perginya sama teman-teman aku. Nah, pasti kan ada perasaan di mana kalian merasa seperti itu. Kalau dulu waktu kecil diajakin foto selfie sama orang tuanya seneng banget, seru gitu. Kalau udah gede mah kalian gak mau, maunya fotonya sama teman-teman. Nah, itu adalah hal yang wajar untuk bisa kalian alami. Karena kan kalian pasti menganggap, ih aku udah dewasa banget, masa aku sama orang tua mulu? Aku kan maunya sama teman-teman aku. Nah, lingkungan pertemanan kamu itu menjadi sesuatu yang spesial banget buat kamu di masa kamu sekarang nih. Dimana kalau misalkan tiba-tiba teman kamu punya teman lain, terus mainnya sama orang lain, kamu tuh jadi sedih banget. Kamu galau banget, jadi merenung. Kenapa kok teman aku sama dia, kok nggak sama aku lagi? Nah, itu hal yang wajar sayang. Nah, untuk mensiasati bagaimana caranya kalian itu supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang gak baik, kalian harus pilih teman yang baik, yang dia memang baik dan baik untuk kamu juga. Semua orang itu pada dasarnya baik, semuanya baik. Tapi yang membedakan adalah baik juga nggak nih dia buat kita. Teman kamu, misalkan teman kamu namanya Bayu. Bayu ini orangnya baik, tapi dia baik nggak ya buat aku? Untuk mengetahui kira-kira teman aku tuh baik nggak sih buat aku, lihatnya begini sayang. Kalau dengan temenan dengan dia, kamu jadi lupa sholat, kamu jadi main terus sampai lupa waktu, kalian begadang terus bangun subuh kesiangan, gak pernah belajar. Nah, itu tandanya teman kalian bukan yang terbaik buat kamu. Cari teman yang lain. Teman yang bisa ngingetin kamu buat, kita sholat duha bareng yuk. Gimana kalau kita besok janjian puasa? Ada tugas nih, kita belum ngerjain, kita kerjain dulu ya sebelum kita main. Nah, kalian harus cari teman yang bisa mengajak kalian ke kebaikan tuh yang seperti itu. Karena kalian pasti butuh lingkungan sosial yang baik. Nah, pertemanan kamu itu pasti akan berpengaruh buat kamu. Kalau kamu mau jadi anak yang baik, kamu mau jadi orang yang sukses, kamu harus memilih teman kamu mulai dari sekarang. Memilih teman itu ada baiknya, ada buruknya. Jadi kalian tuh tetap harus memilih dengan siapa kalian berteman dan bergaul, karena itu akan mempengaruhi diri kalian sendiri. Sama dengan nilai-nilai norma. Kalau kalian punya teman yang baik, dia akan mengajarkan kalian untuk norma-norma yang baik. Kayak tadi kan gue jelaskan, temannya ngingetin sholat, ngingetin buat belajar. Kalau temannya itu ngajakinnya misalkan, kita nonton video ini yuk, atau misalkan kita coba lihat situs ini yuk, tapi ternyata situs dan video yang kalian akses itu bukan yang baik. Nah, berarti kan itu teman kamu tidak mengajak kamu ke nilai-nilai norma yang baik. Nah, itu yang harus kalian jauhi. Kalian harus bisa memilih dan memilah apa yang harus kalian tahu dan kalian nggak tahu. Karena semuanya itu ada waktunya. Kalian pasti punya waktu masing-masing untuk tahu tentang hal tersebut. Jadi kalau mau tahu tentang sesuatu itu harus yang baik-baik. Oke. Nah, untuk video ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk tugasnya, kamu bisa kerjakan soal evaluasi IPA subtema 1. Jadi yang dikerjain subtema 1-nya aja.
Subtema 1, bagian IPA-nya yang ini, 13, 14, 15, terus ini. Ini kalian kerjakannya boleh langsung di buku paketnya aja. Kalau yang nomor 17 sama 18-nya itu nggak cukup, kalian coba lihat di halaman selanjutnya ada space kosong nggak? Nah, bisa tulis di sini aja. Nanti di video selanjutnya, Bu Ayu sambil bahas materi lanjutannya, sambil bahas juga hasil pengerjaan kalian. Oke, cukup sekian video dari Bu Ayu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.